Nah, teman-teman, pertama sebelum aku bahas saham-saham yang lain lebih detail, aku mau jawab pertanyaan utama teman-teman nih ya, IHSG mau kemana gitu. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya teman-teman semua? Lightingnya di sini agak-agak kurang nih, aku nggak sempet prepare lighting. Anyway, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik selalu ya. Apa kabar semuanya? Everyone, apa kabar semuanya teman-teman? Bahas kripto ya, oke, ntar aku bahas kripto ya. Ntar aku bahas ini juga. Selain aku bahas kripto, aku akan bahas saham juga pastinya ya, banyakin saham juga. Dan pastinya pada penasaran, IHSG udah turun selama beberapa hari terakhir ini. Pakein filter ya biar jerawatku nggak kelihatan, tuh lumayan kan jerawatnya hilang dikit. Mika Chandra, jadi nggak window dressing, jadi dong akhir tahun IHSG kenapa ya? Terus ada yang bilang Diki Erlangga, Siba Army terbang. Oke, aku akan bahas semuanya teman-teman. IHSG supportnya berapa? Oke, aku bahas semuanya ya. Sebenarnya kemarin ini aku udah bahas sih, ya IHSG support berapa, IHSG mau kemana. Barangkali teman-teman ada yang nyimak di sini selama 1-2 minggu terakhir IG live saya, mungkin bisa ngejawab pertanyaan ini. Nah, teman-teman, pertama sebelum aku bahas saham-saham yang lain lebih detail, aku mau jawab pertanyaan utama teman-teman nih ya, IHSG mau kemana gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini chart aku, ini chart aku mungkin dia miring ya, agak mirror gitu, chartnya mirror gitu. Cuman ya teman-teman coba pahami deh, semoga bisa dipahami. Aku coba show chartnya nih, ini IHSG ya, jadi bacanya kebalik dari sini. Kemarin ini dia ngebentuk double tops gitu ya, jadi setelah dia ngebentuk double tops terus dia turun. Nah, terus setelah dia turun, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini dia nyentuh MA20 nya gitu. Jadi sebenarnya IHSG saat ini koreksinya udah mulai agak terbatas ya, bakalan ada technical rebound dikit. Cuman memang kemarin rally-nya tuh kan memang kencang banget di bulan Oktober. Nah, kalau sampai MA20 ini nggak bisa menahan atau misalkan sampai dia breakdown, dia akan kembali ke level 6480. 6480 tuh ini high-nya di tanggal 15 Maret dan tanggal 3 Maret ya. Jadi tanggal 15 Maret dan tanggal 3 Maret gitu. Jadi teman-teman masih wait and see dulu sih, masih wait and see dulu untuk jangka pendeknya. Jadi sekarang IHSG ketahan di level MA20, potensi ada technical rebound dikit, mantul dikit. Cuman kalau misalkan lanjut turun bakalan bisa sampai ke 6480 gitu. Halo semuanya. Halo semuanya. Oke, nah terus sekarang aku mau bahas untuk saham-saham big caps perbankan ya. Jadi setelah BBCA, saham-saham big caps perbankan yang lain tuh ikut turun. Hari ini BCA dikasih di level terendahnya di 7350, which is ini best price buat teman-teman yang mau trading ya, di 7350 untuk BBCA. Dan kemudian dia juga kena ke MA20. Jadi saat ini teknikalnya IHSG itu mirip banget dengan teknikalnya saham-saham perbankan besar gitu. Nah, terus selain BBCA ada lagi saham perbankan besar yaitu BBRI,
BBRI ini teman-teman, dia juga hari ini turun pas banget kena support MA20 nya. Nah kalau teman-teman perhatikan kayak gini nih. Terus tadi aku di Instagram tuh ada ngepost, satu Instagram Reels itu ngepost tentang WSKT, ICBP dan juga Unilever. Tiga saham itu, WSKT, ICBP dan Unilever ini sama, mereka juga ketahan supportnya kalau ICBP, Unilever dan juga WSKT itu semua ketahan support horizontal lain yang didapat dari high yang lumayan tinggi pada sebelumnya, plus kena Fibonacci 38,2. Sorry ya kalau di sini agak-agak teknis. Nanti hari Sabtu ada seminar analisis teknikal, teman-teman bisa join gratis. Ini yang versi satunya, jadi kita akan buat berseri. Seri satunya tuh benar-benar basic banget. Teman-teman bisa download aplikasi Mtrade dan ikutin hari Sabtu nanti, langsung klik di bannernya, banner acara jam 10 gitu. Jadi supaya bisa ngerti apa yang aku omongin di Instagram Live kayak gini tuh biar nangkep. Kalau aku bilang MA, bilang Fibo, bilang support, bilang high atau low, biar bisa nangkep. Intinya saat ini saham-saham perbankan besar kayak BCA, BRI itu udah kena support kuatnya yaitu MA20. Nah ini bakalan bisa mantul atau masih bisa turun lagi. Plus si BRI, Bank BRI ini dia udah breakdown atau udah ketahan dari turun dari Fibonacci 618-nya. Jadi kalau diperhatikan Fibonacci itu kayak gini. Aku tarik dikit. Ya dia turun dikit dari Fibonacci 618-nya. Nah ini Fibonacci-nya kalau ditarik dari Fibo yang terdekat dia ketahan di Fibonacci 618. Tapi kalau kita tarik dari sini, dari bawah sini, ya. Kalau kita tarik dari bawah sini, nih, ini dia masih belum breakdown. Jadi kalau kita ambil Fibonacci-nya yang atas, dari low yang atas, ini dia udah breakdown, gitu. Anyway, aku coba hapus Fibonacci-nya ya, biar lebih kelihatan MA-nya. Nih, dia ketahan di MA20 gitu. Oke, IHSG juga sama. Terus kemudian aku mau bahas ke Bank Mandiri. Sabar dulu, yang bingung dengan IHSG aku jelasin dulu saham-saham perbankan besar dan juga saham blue chip. Karena kalau mau tahu IHSG kemana, teman-teman mesti ngerti saham-saham blue chip ini gerakannya kemana gitu ya. Jadi jangan panik dulu, aduh IHSG mau kemana tapi nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Nah ini Bank Mandiri. Bank Mandiri ini masih bisa turun, beda sama BRI dan BCA. Kalau BRI dan BCA turunnya udah lumayan. Nah kalau Bank Mandiri itu dia bakalan masih bisa turun sampai ke level berapa? Setidaknya sampai 6.900 dan itu normal. Jadi jangan masuk dulu gitu. Nah terus kemudian kalau BRI dan BCA itu udah lebih disupport, udah lebih terdiskon. Terus kemudian BNI ya. Nah untuk BNI sendiri ini hari ini udah ketahan Fibonacci 618 juga, tapi dari Fibo kecil tuh aku ambil dari low yang dekat gitu, dan udah ada satu candle reversal. Cuman aku ngelihatnya nanti kalau BBNI ini Bank Negara Indonesia dia bisa mantul dikit sampai 7.200 dan turun lagi gitu sampai ke mungkin bisa sampai 6.600. Jadi kalau untuk BCA dan BRI ini udah support yang cukup kuat, tapi kalau untuk BRI itu belum, masih bisa turun. Kalau BNI juga masih wait and see. Nah sekarang teman-teman dari sini aku akan lanjut ke consumer good. Nanti aku akan bahas tentang IHSG-nya gimana, which is tadi sebenarnya aku udah kasih clue dikit. Sekarang aku akan langsung ke consumer good. ICBP ini aku ulang lagi, valuasinya masih murah ya. Nanti Sabtu aku akan jelasin lagi, aku akan update bareng dengan tim Mtrade untuk PE bed-nya ICBP. Nah ICBP ini hari ini dia udah ketahan banget. Nih aku coba kasih lihat ya. ICBP itu dia ketahan banget di area support yang didapat dari last high pada tanggal, nanti kalau bisa ngelihat chart, pada 23 Juli. Jadi 23 Juli itu dia sempat ngebentuk high atau sempat ngebentuk gunung gitu. Nih ini tanggal 23 Juli ya. Jadi ini ketahan di area ini. Dan hari ini juga ada satu candle reversal. Cuman kalau ICBP misalkan mau trading mungkin bisa nawar di dekat-dekat 8650, probably besok masih bisa dikasih kemungkinan ya. Jadi teman-teman yang punya ICBP nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ini koreksinya normal aja, turun dengan volume yang lebih kecil daripada yang sebelum-sebelumnya.
Taufik, M-Trade tuh Ellen May Trade, emerging market trade. Mimpinya kita bisa surfing emerging market gitu. Oke, terus kemudian Indofood. Indofood ya. Oke. Nah, ini Indofood. Dia juga ketahan area support. Dia ketahan area support cukup kuat. Kita lihat teknikalnya dulu. Nih, Indofood. Jadi dia ketahan beberapa MA di sini. Udah level 6.400 sampai 6.350 itu level yang cukup murah buat teman-teman kalau misalkan mau buy on weakness ya. Buat investor bisa mulai cicil beli juga. Terus kemudian Unilever ini juga udah, tadi aku ada post di Reels ya, teman-teman ngintip aja di Reels Instagram aku. Itu dia ketahan banget di level Fibonacci 382 nya dan juga kena horizontal line didapat dari high pada tanggal 6 Agustus. Lihat aja di Reels Instagram aku ya. Jadi aku ngelihatnya Unilever ini dalam jangka pendek setelah dia naik kencang terus jatuh kencang, ini akan bakalan ada pantulan lagi yang bisa dimanfaatkan oleh swing trader maupun oleh investor gitu ya. Jadi kalau investor sih lebih memanfaatkan valuasinya dan ini dikasih harga diskon lagi, jadi cukup bagus gitu ya. Oke, dari sini teman-teman kita bisa menyimpulkan bahwa IHSG koreksinya ini sebenarnya masih normal. Dan kalau teman-teman ngikutin Instagram live aku dari 1-2 minggu kemarin dan bahkan dari 1-2 minggu kemarin itu kita udah antisipasi bahwa IHSG masih akan koreksi atau masih akan turun dipimpin oleh saham-saham besar yaitu saham-saham perbankan dan juga saham consumer good ya. Jadi masih bisa terkoreksi dan koreksinya normal. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ini koreksinya nggak akan bakalan lama. Palingan minggu ini, pekan ini sampai pekan depan. Jadi pekan depan tuh kemungkinan udah mulai akan ada technical rebound gitu. Penyebab koreksinya apa? Yang pertama pastinya profit taking dong. Di bulan Oktober kemarin tuh ngegas cepet banget dalam 3 pekan pertamanya. Dan ini wajar banget harus ada koreksi supaya ada membentuk secara teknis itu dia membentuk satu konsolidasi lagi, satu anak tangga lagi. Jadi yang bagus tuh pattern chart tuh bentuknya kayak anak tangga, naik terus sideways, naik lagi, sideways lagi, naik lagi kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, penyebab koreksinya adalah antisipasi tapering. Jadi di sini aku ngelihat big money atau smart money biasanya tuh nge-hold sahamnya lumayan lama, bisa sampai 3 bulanan gitu. Tapi ini kayaknya udah naik ketinggian, mereka memilih untuk profit taking dulu lumayan karena mengantisipasi akan adanya tapering. Jadi terjadinya tapering. Cuman teman-teman nggak usah terlalu khawatir, nggak usah takut tentang tapering ini karena ini cuman akan jadi satu koreksi tapi sifatnya akan jangka pendek aja gitu. Jadi tadi pagi saya ada flight dari Jakarta ke Bali gitu ya. Dan surprisingly di pesawat itu Garuda itu penuh semuanya, penuh ya. Ini pesawat yang gede dari depan sampai belakang tuh penuh. Nah, saya nggak tahu ini tanda apa, apakah tanda saham Garuda bakalan recover atau gimana. Aku nggak ngomong secara spesifik untuk Garudanya, tapi aku mulai melihat bahwa perekonomian tuh udah mulai bergerak, udah mulai aktif gitu ya. Jadi ini satu tanda yang bagus buat recovery ke depan. Kesimpulannya buat teman-teman, buat kamu-kamu yang takut dengan IHSG turun, sebenarnya IHSG turun ini udah terantisipasi dari 2 pekan kemarin. Maka dari itu kita agak-agak menunggu sabar untuk beli saham perbankan big caps gitu ya. Baru hari ini tadi M-Trade ada buy on weakness untuk BBRI gitu. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, koreksi di IHSG ini mungkin masih akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Tapi udah banyak saham yang berada di area support. Contohnya tadi 3 saham yang aku masukin ke Reels kayak Unilever, WSKT dan juga ICBP itu udah masuk di area support gitu. Cuman kayak Bank Mandiri itu masih bisa turun ya. BNI juga rasanya masih bisa turun. Kenapa? Karena naiknya kekencangan dan turunnya belum terlalu signifikan. Jadi koreksinya normal. The worst case IHSG bisa sampai berapa? Sekarang ini udah di level support MA20, harusnya mantul dulu ya. Kalau abis mantul kita akan jual buat yang swing trading, akan cepat jual dalam beberapa hari. Buat yang swing trading kita akan lihat lagi. Seandainya dia turun sampai 6480 itu pun masih normal. Kalau dia turun di 6480 masih normal ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, diingat-ingat
Kenapa masih normal? Karena dia IHSG Oktober kemarin tuh breakout dari beberapa resistance sekaligus, dan 6480 ini merupakan resistance yang sangat sakral, resistance yang sangat kuat sekali gitu. Oke. Mutimut, saya bulan lalu kembali naik Garuda pakai pesawat yang gede juga udah full ya kan. Bulan lalu udah full, bulan ini tambah full lagi. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, semoga itu merupakan tanda yang bagus gitu. Oke, terus kemudian kita lihat call gimana. Wah, ini kalau saham-saham blue chip koreksinya koreksi normal dan semua lagi di area support dan konvergen gitu ya. Kecuali BMRI dan BBNI itu koreksinya baru dikit, masih bisa turun lagi gitu. Gimana dong dengan saham-saham call gitu? Jadi pada bingung nih, aku gimana ya dengan saham-saham call ya? Kapan hari Adaro sempat mantul naik, terus sekarang turun lagi. Hari ini turun dengan volume tinggi. Terus kemudian PTBA juga sempat naik, terus kemudian dia turun lagi. Nah, kalau aku pelajari dari saham-saham call saat ini banyak sekali spekulan, banyak sekali traders, mereka melihat kesempatan yang pertama dari krisis energi. Tapi yang kedua, mereka juga melihat indecision. Smart money itu melihat indecision di sektor coal. Indecisionnya kayak gimana? Indecisionnya adalah karena China tuh mereka pintar, itu nggak akan membiarkan krisis energi terjadi terus-menerus, sehingga China melakukan beberapa antisipasi seperti mereka mencoba untuk mengendalikan supply atau mengendalikan pasokan batu bara itu sendiri. Nah, selain itu, coal ini koreksi karena ada efek dari China yang juga dia serius memberantas aktivitas tambang batu bara ilegal untuk meningkatkan pasokannya. Intinya China lagi gencar-gencarnya meningkatkan pasokan, plus mereka membuka kembali hubungan kerjasama dengan Australia. Jadi di sini smart money melihat adanya indecision. Yang dilakukan apa? Sebenarnya demand masih ada, tapi karena adanya indecision ini, yang dilakukan adalah mereka memilih trading jangka pendek. Begitu jatuh dibeli, baru naik dikit langsung dijual. Nah, di sini pelajarannya adalah setelah kami perhatikan, saya dan tim N-Trade perhatikan beberapa hari terakhir, melihat pergerakan dari beberapa saham coal yang sangat signifikan, seperti contohnya Adaro, kemudian PTBA. Coba ITMG aku cek ya, ITMG ya. Sama ITMG juga, ITMG tuh sekitar tanggal 22 Oktober dia sempat naik tinggi, setelah jatuh tajam dia naik tinggi, kemudian turun lagi, dan hari ini turun dengan volume transaksi yang besar. Nah, jadi teman-teman, apa yang harus dilakukan saat ini untuk call lebih cocok untuk swing trading. Maka dari itu tadi Indi dan beberapa saham yang lainnya kita keluar, jangka menengahnya kita exit. Kenapa? Karena kita ngelihat udah breakdown dari MA20 dengan volume yang cukup besar. Nah, itu kurang bagus untuk jangka menengahnya. Nah, jadi kalau kita ngelihat sentimen, demandnya masih ada, tapi teknikalnya turun dari tren naiknya dan volumenya gede turunnya, kita harus lebih percaya yang mana nih? Percaya teknikal atau percaya news, percaya sentimen? Kalau aku lebih percaya teknikal. Buat aku chart itu yang paling selalu jujur, karena dia kasih signal buat aku tuh, buat kita tuh selalu yang paling cepat gitu ya. Jadi intinya saat ini, per hari ini, saham-saham batu bara ini banyak yang mulai breakdown. Kayak ITMG, Indi, dan juga PTBA ini banyak yang mulai breakdown gitu. Breakdown dari MA20-nya, volumenya lumayan gede. Secara sentimen masih oke, tapi secara teknikal kita udah mulai harus waspada gitu ya. Jadi teman-teman, itu tipsnya. Kalau untuk call kita lebih ke arah swing trading sekarang. Waduh, gimana dong call-nya nggak usah terlalu khawatir juga gitu. Nanti kalau ada kesempatan yang bagus secara candle-nya keluar candle hijau, kita akan buyback lagi. Buat swing trader, aku kasih tips yang merupakan sharing pengalaman aku sebenarnya. Jadi ini bagian dari pembelajaran aku ketika aku melakukan swing trading gitu. Nah, buat swing trader, volatilitas itu adalah teman. Volatilitas tuh teman. Jadi kayak sekarang saham coal naik turun, itu buat swing trader sebenarnya teman. Jadi kita tuh sempat take part beberapa kali, ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi. Yang paling penting adalah
cut losses short and let profit run gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi yang pertama volatilitas adalah teman buat swing trader. Dan yang kedua, karena volatilitas adalah teman buat swing trader, supaya kamu bisa berteman dengan volatilitas ini, kita harus tegas. Sebagai swing trader itu harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, dengan tegas. Mau take profit, tegas. Mau stop loss, tegas. Mau buyback juga tegas, nggak baperan. Caranya gimana? Latihan. Kalau masih pemula gimana caranya mau tegas? Gimana caranya mau ngambil keputusan yang cepat? Nggak bisa, masih belum bisa, maka perlu latihan, perlu mengasah mental. Jadi buat swing trader modalnya cuma 2, 1 duit, 2 berani ya. Jadi supaya perlu tegas. Jadi scalper gimana? Kayak Mas Bekti Sutikna, wah butuh lebih tegas dan lebih ini lagi, secara emosi tuh harus udah baal ya. Jadi nggak yang terpengaruh secara emosi. Aku kasih tipsnya, sebenarnya start dari modal yang kecil. Itu bisa ngelatih mental kamu untuk trading lebih cepat mengambil keputusan dan lebih tegas. Nah, kalau untuk trend follower tipsnya gimana? Jadi ini tips untuk swing trader dan juga untuk trend follower. Trend follower tuh gini cara tradingnya. Dia nggak tektok. Kalau swing trader kan tektok, candle hijau beli, candle merah beberapa hari keluar candle merah jual. Nah itu swing trader. Kalau trend follower, dia nungguin masa sideways konsolidasi panjang, misalkan BRIS gitu ya, konsolidasi panjang, atau BBKP aku juga ngelihat dia lagi konsolidasi. Itu ditunggu breakoutnya, breakout masuk dan hold sampai trennya patah. Nah, tren patah tuh ada beberapa cara yang teman-teman bisa gunakan. Kalau dia naiknya cepet banget bisa pakai MA20, breakdown MA20 jualan, breakdown MA20 volume tinggi jualan, atau pakai Darvas dikasih trailing stopnya dinaikin. Anyway, kalau kamu bingung langsung aja masuk ke Mtrade, download aplikasi Mtrade dan cari di situ di menu edukasi. Fitur edukasi pencet aja, terus cari seminar online super trader itu gratis atau VIP ya, aku lupa. Teman-teman bisa lihat di situ. Jadi contoh-contoh super trader tuh bisa dilihat di situ. Intinya super trader belinya ketika breakout dari sideways panjang, volume tinggi, dan di hold selama tren naik. Ciri-ciri tren naik masih di atas MA20, kalau naiknya kencang, kalau naiknya lambat pakai MA50. Ketika breakdown, volume tinggi, jual. Yang kedua bisa pakai trend line. Tarik garis trend line, breakdown dari situ, jual. Yang ketiga bisa pakai Darvas box atau supportnya dinaikin. Aku sebenarnya paling senang pakai cara yang ketiga. Tapi belakangan karena market volatile, kita combine pakai cara breakdown MA20. Trading tuh gampang kan ya? Nangkep ya? Gampang ya? Yang bikin complicated adalah emosinya ya. Ketika kita mau mengambil keputusan, kadang mau take profit, jangan-jangan dia masih bisa naik nih, aku sayang mau jual ini takut gitu, takut nanti naik gitu ya, sayang. Ketika mau cut loss, kepikiran juga nanti jangan-jangan aku habis cut loss naik lagi, karena pengalaman sebelumnya begitu, jadi baper karena kepikir pengalaman trading yang lama. Dan banyak lagi pertimbangan yang lain buat teman-teman trader. Jadi trader yang berhasil harus berani dan objektif. Cara berani dan objektif gampang. Caranya adalah start small, dilatih terus tiap hari. Jangan virtual trading terus. Virtual trading gak akan ngelatih mental kamu. Analisis teknikal tuh gampang. Fundamental analisis tuh gampang. Yang terpenting ngelatih mentalnya. Oke, cukup kuliahnya. Kita kembali lagi ke pembahasan saham. Semoga bermanfaat ya, karena itu pengalaman aku juga. Aku mau cerita dikit nih. Aku nge-hold Shiba Inu lumayan banyak. Buat aku kemarin, karena aku trading crypto tuh swing ya. Aku jarang banget trading crypto tuh yang nge-hold lama. My faith masih lebih kuat di saham gitu. Jadi waktu di Shiba kemarin aku nge-hold tuh lumayan sampai bisa cuan 100%. Teman-teman saya percaya pasti kalian banyak yang cuan Shiba Inu tuh lebih banyak, sampai 500-600%. Aku baca di komen postingan reels aku. Cuman di sini aku seneng. Kenapa? Karena aku biasanya kalau trading crypto kayak cuan 20%, 50%, aku udah exit gitu. Terbanyak tuh waktu trading Doge bulan April kemarin sampai 300%-an lebih dalam beberapa hari, itu aja. Tapi Shiba-nya aku bisa nge-hold lumayan lama. Kenapa? Kata kuncinya sebenarnya cuma satu. Aku belinya dengan nominal yang aku nyaman di hati. Kalau aku nggak nyaman di hati, aku ngerasa bahwa kripto ini gerak 24 jam 7 hari seminggu. Aku tidur dia bisa jatuh, aku lagi makan, aku lagi ngapain dia bisa jatuh. Aku ngerasa nggak tenang pakai duit gede. Akhirnya kejual terus.
Ketika aku pakai duit yang menurut aku ya oke lah, gerak mau naik mau turun terserah lah, mau ngapain juga terserah. Jadi ngeholdnya bisa lebih oke, bisa lebih objektif. Oke. Iya dong, di Mtrade itu coach-coach kita udah lihai semua teman-teman. Jadi materi aku yang Instagram live malam hari ini, tahu nggak, ini diramu sama coach loh. Ya jadi kalau aku sepanjang hari pagi sampai sore di Mtrade tuh kerjaan aku ngapain aja sih? Aku lebih banyak nurture tim gitu ya. Jadi hiring, sekarang lagi hiring beberapa tim manager dan juga trader, terus kita hiring terus ke engineering juga. Aku ada ngecekin tim, lebih banyak ke ngecekin tim gitu. Jadi ya anyway, kita semua kerja tim, dan di Mtrade memang jujur morning briefingnya kebanyakan dengan coach. Saya cuman merangkum aja, nge-summary aja. Tapi ketika saya mau Instagram live kayak gini, saya selalu nanya coachnya, hari ini sahamnya yang aktif apa, kayak gitu. Saya ngeliat market dan saya minta summary juga. Anyway, mereka sangat luar biasa sekali. Jadi nggak harus sama saya ya teman-teman, cuman saya akan tetap temenin juga karena saya senang bidang ini. Sekarang kita ke sektor yang lainnya. Udah kebanyakan ngobrol tentang tips tradingnya nih, semoga nggak bosan ya, semoga bermanfaat. Kita ke sektor yang lainnya. Sektor apa ya? Mau apa teman-teman? Oke, aku masih mau bahas dari komoditas dulu. Aku mau bahas ini aku mau ngejawab pertanyaan dulu deh sebelum aku bahas sektor yang lain. Ini seru banget, pertanyaannya bagus-bagus. Ardian Yudhistira, kamu dapat Mtrade 7 hari, DM saya dengan kode MT7 nama email WhatsApp. Ada nggak kemungkinan double tops jadi double bottom? Begitu juga dengan sebaliknya. Bagaimana caranya biar tahu bakalan naik atau turun? Jawabannya enggak. Kenapa? Yang namanya double tops itu keluarnya di atas, bentuknya M keluar di atas. Kalau double bottom itu keluarnya di bawah, habis turun keluar double bottom. Jadi nggak mungkin double tops jadi double bottom, nggak mungkin. Tapi kalau pertanyaan kamu adalah, bisa nggak sih pattern itu failed? Double topsnya failed, harusnya tuh tanda tren turun jadi naik. Atau double bottomnya failed naik, harusnya tanda naik jadi turun. Bisa. Jawabannya adalah bisa. Ciri-cirinya gimana? Yang pertama, hal itu bisa terjadi pada perusahaan yang kapitalisasinya cenderung kecil, likuiditasnya kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa terjadi ketika market cenderung konsolidasi dan yang main banyakkan retail. Kalau yang main banyakkan institusi, patternnya akan lebih bagus seperti sekarang. Kalau yang main banyakkan retail, patternnya akan kejadiannya kayak bulan Januari sampai bulan Juni kemarin ya. Jadi banyak false breakoutnya gitu. Kemudian yang ketiga teman-teman, mungkin ini pendapat yang agak subjektif dari aku, tapi ya aku ngobrol-ngobrol juga dengan tim Mtrade dan ya kita mulai melihat bahwa saham-saham yang dimiliki oleh grup tertentu itu kita harus lebih hati-hati, karena kadang-kadang saham-saham yang ada dalam satu grup ini kadang-kadang kayak gampang breakout, gampang turun lagi, jadi kayak bentuk ekor gitu ya. Jadi pattern tidak selalu akurat kayak double tops tuh selalu jatuh, enggak. Kalau double tops itu failed, dia akan membentuk triple tops yang which is itu masih bearish pattern. Kalau triple topsnya failed, dia akan jadi rectangle. Semakin banyak topsnya ke kanan, malah itu akan menjadi pola yang bagus, pola rectangle ya, jadi bullish rectangle. Nah, tentang pattern ini teman-teman bisa download aplikasi Mtrade dan juga search di menu edukasi, langsung aja cari chart pattern di menu edukasi, ketik chart pattern di situ. Oke. Ya, Adian Yudhistira langsung aja ketik MT7 nama email WhatsApp. Thanks for Instagram filter. Jadi jerawat ini agak ketutup dikit. Hari ini keren, padahal hari ini minim preparation, rambut juga nggak dicatok, berantakan kayak gini. Anyway, properti. Jadi kalian lebih suka yang ini ya, spontan-spontan gini ya. Baiklah. Aku mau ngebahas CPO dulu sih sebelum ke properti. Jeng, mau ngomong yang enak didengar atau ngomong jujur? CPO hari ini breakdown juga. Jadi LSIP hari ini breakdown juga. Jadi kalau aku perhatikan
memang agak slow down dan masih normal sih, koreksinya masih normal. CPO itu kalau aku tarik garis Fibonacci tools ya, jadi kalau habis naik tinggi kita pakai Fibonacci itu sangat berguna sekali. Aku dari saham LSIP dulu aja, karena LSIP ini yang cukup bagus baik secara fundamental maupun secara teknikalnya ya, jadi sempat jadi pilihan kita juga untuk LSIP ini. Let me cek ya, sebentar ya teman-teman, ada nggak ya di sini punya LSIP? Ketik di kolom komen dong. LSIP itu London Sumatra Plantation nama-namanya. Mtrade masih punya jangka menengah, ini cuan 18% dan juga minus 4,3%. Jadi waktu itu range belinya lumayan gede, kita beli di beberapa waktu sih waktu itu ya. Ada yang beli agak di atas, ada yang beli agak di bawah. Cuman LSIP ini teman-teman, kita udah mulai waspadai untuk perubahan tren yang agak slow down. Oke ya, ini perhatiin. Sorry ya kalau chartnya kebalik. Nah, simpel aja nih, mau tahu tren jangka menengah agak-agak turun gimana? Kalau kamu malas ngegambar grafik atau belum bisa ngegambar chart, pakailah MA20 ya. Maafkan buat teman-teman pemula yang nggak ngerti bahasa teknisku, langsung aja download Mtrade di situ ya. Aku akan banyakin menu edukasinya dan banyakin yang gratisnya supaya teman-teman bisa ngebaca paling nggak yang basic-basic ngerti lah ya. Oke. Jadi Mtrade nanti di November akan kita banyakin, kita buka aksesnya untuk yang gratis lebih banyak, tapi pastinya yang VIP juga kita akan lebih banyakin case study gitu ya. Nah, ini teman-teman perhatikan ketika dia breakdown dari MA20-nya di sini, ini tanda dia mulai trennya melambat, tapi volume transaksinya kecil. Ya, jadi agak slow down dikit nih untuk sektor CPO-nya. Bisa turun sampai ke berapa sih LSIP? Kalau seandainya besok dia nggak mantul, dia bisa turun sampai ke 1245 ya. Jadi 1245 itu masih level yang cukup oke, bahkan 1220 pun itu juga masih level yang normal gitu. Normalnya kenapa? Pakai Fibonacci tadi. Fibonacci itu sakral banget di angka 68 dan angka 61,8 dan 38,2. Jadi sakral banget di situ tuh. Angka 618 dan 382. Kita ambil contoh saham Adaro ya. Kita ambil contoh saham Adaro. Saham apa ya? Tadi yang aku gambar ya, Adaro bener. Adaro atau apa ya? Bentar ya, aku kasih lihat gambarnya ya. Oke, ini dia nih. Indika Energy ding, bukan Adaro. Berarti ini. Ini Indika Energy. Kita gambar garis Fibonacci atas sampai bawah. Kemudian dia sempat ketahan yang aku lingkarin ini di Fibonacci 618-nya. Tapi kemudian dia sempat ketahan dikit, terus dia turun lagi sekarang menuju ke 382. Jadi kalau teman-teman udah exit dari Indi dan mau masuk lagi, karena sekarang dia turunnya volumenya semakin kecil, sellernya semakin kecil, belinya bisa di level Fibonacci 382 itu sekitaran area 1700-an. Gitu. Oke. Yang penasaran dengan properti? Kenapa hari ini malam ini aku bersemangat ya? Kayaknya karena habis makan banyak. CFO Owen. Kalau volume besar tapi harga turun artinya apa? Apakah banyak jual atau belinya? Ya banyak yang jual dong. Lebih banyak yang jual. CFO, kamu dapat Mtrade 7 hari, langsung aja DM saya dengan kode EMT7, nama, email, dan WhatsApp. Konstruksi, oke, ngantri ya konstruksi ya. Albert Panjaitan, gimana caranya melihat swing high atau swing low di chart? Maksudnya higher high atau higher low gitu. Aku kasih kamu Mtrade 7 hari deh, MT7 nama, email, WhatsApp. Di menu edukasi tuh kamu search aja swing gitu ya. Jadi nanti keluar semua materinya untuk swing trading, dipelajari di situ. Karena aku nggak bisa sebutin semuanya di sini, teknikalnya nggak ada chartnya. Willing Chang, tips trading yang simple tapi bisa cuan. Oke, tips trading yang simple tapi bisa cuan. Yang pertama, trend is our friend. Jadi kalau kamu mau gampang cuannya, jadi kita mesti flow with the trend, dance with the trend. Bukan kita yang maksain trennya ngikutin kita. Jadi kita mesti bisa baca tren dulu. Nomor 1, tren naik,
boleh trading lebih agresif. Kalau trennya udah mulai agak-agak melambat seperti sekarang, agak dikurangi dari money managementnya, dari position sizingnya, dari duit yang dimasukin gitu. Kalau nanti udah mulai uptrend lagi, udah boleh mulai pakai uang normal lagi. Misalkan biasanya tiap beli saham tuh 10%, ya sekarang 5% dulu. Biasa beli saham 20%, ya sekarang 10% dulu, kayak gitu. Itu yang pertama. Tips trading yang simple tapi bisa cuan. Yang pertama, trend is our friend. Yang kedua, sesuaikan position sizing atau uang yang kita gunakan untuk beli satu saham dengan trend tersebut. Itu aja sih. Yang ketiga adalah beli dengan nominal yang sama, jangan nominalnya beda-beda. Jadi kalau untung dan ketika rugi itu juga bobotnya sama ya. Jadi ini aku udah ulang berkali-kali. Semoga nggak bosan. Jangan sampai kamu untung 100% tapi belinya cuma satu lot. Tapi kalau pas untung kalau pas rugi 10%, kamu belinya all in 100% dari portfolio ya. Oke, jadi itu sangat matter sekali position sizing. Yang berikutnya adalah mesti ngerti kapan stop loss. Cara ngerti kapan stop loss simple aja, mesti ngerti technical basic gitu. Dan trading yang simple tapi bisa cuan, kata kuncinya adalah justru kamu harus bisa membatasi resiko. Kalau nggak tega membatasi resiko, nggak tega stop loss, nggak tega cut loss, ya jangan trading. Mungkin teman-teman akan lebih banyak. Jadi aku ngelihat teman-teman di luar tuh lebih viral, lebih suka ngikutin yang promo-promo robot trading ya. Sebenarnya bukan robot trading, itu adalah kayak MLM atau member get member gitu. Ada skemanya, ajak member segini, dapat duit segini. Itu bukan trading. Kalau kasih kepastian itu bukan trading dan itu scam. Oke ya. Yang namanya trading simple tak bisa cuan, harus bisa baca trend dan position sizing, risk management. Billing Chang, DM saya MT7, nama email WhatsApp, bisa pelajari di situ. Oke. Properti gimana? L. Stevenson Lidarta, boleh DM saya MT7, nama email WhatsApp. PPN 0 diperpanjang tapi gak ngefek ke sahamnya. Sabar. PPN 0 diperpanjang nanti akan ngefek secara fundamental perusahaan. Pre-salesnya bakalan naik kenceng ya, pre-salesnya bakalan naik kenceng. Jadi saat ini properti pun sebenarnya juga sudah cukup bagus. Penjualan properti itu udah oke. Cuman masih bisa lebih naik lagi ya. Saya ngutip apa yang diomongin Pak Yahya Setiatmaja beberapa waktu yang lalu waktu nge-live bareng saya adalah properti itu kayak ekor naga ya. Jadi banking itu kepalanya gitu. Jadi kalau bankingnya udah gerak duluan, nah properti yang belakangan gerak, biasanya kayak gitu karena dia kedampak positif di situ. Nah sekarang aku mau lihat saham-saham properti. L. Stevenson Lidarta, L atau isi itu DM saya MT7, nama email WhatsApp. Oke. Ya jadi LSIP, aku cek tadi balik lagi ke LSIP ya. LSIP tadi sempat jualan yang jangka pendek, yang jangka menengah masih ngehold di M-Trade. Sorry rambutnya berantakan, biarin lah, yang penting kontennya. Oke. BSDE, aku cek BSDE ya. Sekarang kita ke properti. Ini dia nih BSDE, chartnya kebalik. Semoga kamu bisa baca ya, semoga bisa baca. Enak banget nih ditemenin baca ini terus saham tiap hari ya. Ini hari ini BSDE sempat jatuh, sempat breakdown MA20. Tapi kemudian kok MA20 sih? Enggak deh, ini MA berapa sih? MA50. Sebentar aku cek ya. Iya, 20 dan 50 dia. Sorry. MA20 dan MA200. Ini bagus nih. MA yang atas nih MA20 yang merah, yang hijau ini MA200. Jadi dia mau breakdown MA20, terus kemudian 20 dan 200, kemudian dia naik lagi. Artinya level harga 1085 sampai 1090-an ini merupakan level harga yang cukup bagus ya. Jadi teman-teman yang nanya properti tadi gimana? Properti ini sama seperti saham-saham blue chip yang lainnya, dia lagi konsolidasi aja, dia lagi normal correction aja. BSDE gimana?
waduh aku nyangkut di BSDE nih, kemarin FOMO belinya di 1160. Tenang aja teman-teman ya. Sebenarnya saya nggak bisa ngomong kayak gini juga, karena kalau trader harusnya keluar candle merah-merah harusnya udah keluar. Tapi yang namanya pemula kadang mau keluar agak ragu-ragu. Ini sebenarnya marketnya udah mulai akan membaik. Jadi mungkin dalam sampai rentang waktu di bulan November ini bisa mengalami technical rebound. Semoga nggak ada sesuatu yang buruk terjadi kayak COVID-19. Kalau COVID-19-nya meleduk lagi, waduh itu bisa bahaya. Semua yang saya ngomong kayak bullish ini tuh bisa berubah semua. Di garis bawahi, di highlight ya. Oke. Jadi BSDE masih oke buat teman-teman yang mau beli buat trading. Di level di bawah 1100 rasanya masih cukup oke. Tapi yang saya ngomong ini tergantung sikon market juga. Kalau besok misalkan hijau sampai 1110, 1120, M-Trade kemungkinan bisa ambil juga. Kalau ada reversalnya bagus, volumenya bagus. Semua situasional dan berdasarkan kondisi. Ini aku ngelihat berdasarkan kondisi candle per hari ini. Nah, kalau misalkan turun sampai ke level 1020 sampai 1040 pun sebenarnya ini masih normal juga buat BSDE. Dan dia turunnya volumenya kecil untuk BSDE. Konstruksi juga, jadi teman-teman yang agak-agak nyangkut tenang aja ya. L. Stevenson Lidarta, pertanyaan tentang PPN0 diperpanjang tapi gak ngefek ke sahamnya. Akan ngefek ke fundamental dan akan ke harga saham jangka panjangnya. Plus BSDE ini valuasinya masih murah kalau dibandingin dengan teman-teman properti yang lainnya. Kita menilai murahnya tuh dari historical. Jadi dari historical, dari PB bandnya dia, ini BSDE ini masih di bawah. Terus kalau aku nggak salah ingat, besok Sabtu kita akan jelasin ya, meskipun kita bahas teknikal, kita akan bahas valuasi juga di seminar Sabtu jam 10 itu. Seingat aku P1 itu juga cukup terdiskon kalau dilihat dari historical valuasinya, historical PB-nya. Yang lupa ingat, kayaknya P1 cukup terdiskon. Tapi kalau Cetra dari SMRA itu udah mulai fair value. BBNI Herbert Tams udah agak koreksi dikit tapi masih agak ketinggian. Jadi kalau teman-teman mau buy, rasanya sih masih bisa nawar ya BBNI dan Bank Mandiri. Elsip Olivia Juliani breakdown MA20, tadi M-Trade ada keluar atau ada exit untuk yang jangka pendeknya, sedangkan jangka menengahnya kayaknya kita wait and see dulu. Kalau besok masih kurang bagus kita akan keluar juga. Properti oke kok. Yongki Hidayat, Miss boleh ikut relnya M-Trade 7 hari nggak? Boleh. DM saya ya Yongki, M-Trade 7 nama email WhatsApp. Indikator apa? Sutowojati, ini pertanyaan bagus nih. Indikator apa yang paling tepat dipakai trading? Berapa target pip yang wajar didapat trader? Why forex ini, forex trader nih. Dan time frame mana yang pas untuk digunakan? Waduh, pertanyaannya bagus banget. Yang pertama, indikator yang paling tepat dipakai untuk trading. Tidak ada indikator yang paling tepat, tapi indikator yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama pastinya kebutuhan kita untuk menganalisis tren. Jadi kebutuhan untuk menganalisis tren ini aku paling suka pakai indikatornya tuh MA, simple MA aja. Kamu mau pakai exponential MA atau weighted MA, terserah, itu beda dikit-dikit, beda tipis-tipis. Yang terpenting adalah eksekusinya. MA-nya aku pakai ini, aku kasih ilmu gratis aja nih, nggak usah beli bayar atau gimana gitu. Simpel aja. MA 20, 50, 100 dan 200. Waduh, kalau dikasih gratis semua di M-Trade bedanya apa? Eksekusi day to day. Day to day-nya itu yang teman-teman kan bingung kan meskipun ngerti ilmunya. Ya. Jadi yang pertama adalah indikator yang menentukan tren dulu, kasih tahu tren. Ada banyak indikator yang menunjukkan tren, tapi aku paling suka MA karena paling praktikal. Kemudian yang kedua, tools ya, bukan indikator tapi tools untuk menentukan tren, yaitu kita pakai garis trend line tuh. Nah, kemudian untuk indikator sendiri, selain untuk menentukan tren, kita butuh juga indikator sebenarnya yang untuk menentukan volatilitas. Salah satunya adalah Bollinger Band. Tapi kita jarang pakai Bollinger Band. Karena apa? Karena di M-Trade saya dan tim coach trader mereka aktif ngeliatin, itu udah kelihatan banget kayak saham yang volatilitasnya tinggi tuh yang ekornya panjang-panjang. Ya, jadi aku nggak bisa sebut secara spesifik saat ini, tapi di seminar Sabtu nanti mungkin bisa teman-teman kalau nanyain saham yang volatile tuh kayak apa sih, ekor panjang-panjang kita bisa kasih lihat kayak gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya indikator osilator di bawah. Jadi ada indikator yang di atas di window harga, di bawah tuh osilator gitu ya. Jadi osilator nih misalnya kayak RSI, MACD, kemudian apa lagi ya?
banyak sih, stokastik gitu. Nah, fungsinya indikator osilator nih apa? Indikator osilator nih kalau saya paling suka pakai MACD atau MACD gitu ya. Jadi fungsinya adalah ketika kondisi sideways, moving average itu akan banyak kasih false signal. Ketika kondisi sideways, moving average itu akan gampang dead cross, golden cross, dead cross, golden cross. Nah, di sideways moment kita lebih banyak pakai MACD. Tapi kalau di mTrade sendiri kita ngelihat pergerakannya daily itu lebih ke arah candle analysis ya. Jadi indikatornya benar-benar kayak cuman harga, volume, kemudian MA, terus kadang-kadang kita pakai MACD, dan kalau naik turunnya harga cepat tuh kita pakai Fibonacci. Jadi analisis teknikal tuh gampang, tapi melatih mental yang butuh ini latihan. Oke. Pertanyaan kedua dari Suto Wajati, berapa target tip yang wajar didapat trader? Bagus banget pertanyaan ini, bagus banget ya. Jadi sebagai seorang trader kita jangan pernah target. Wah, tapi itu kan ada resisten nih. Resistennya boleh nggak sih dijadiin target? Resisten jangan dijadiin target, tapi dijadiin tempat yang kita waspada untuk profit taking. Jadi kalau kena resisten tersebut, kita lihat candlenya. Kalau candlenya masih marubosu, kenceng, hijau, tebel, panjang, volumenya juga tinggi, hold aja. Tapi kalau candlenya udah mulai ini hijau tebel, pas deket resisten candlenya mulai hijau tapi mengecil, atau deket resisten itu udah mulai merah. Nah, di situ berarti kamu udah mulai harus exit. Itu buat swing trader. Tapi kalau buat trend follower cara jualannya ya justru pas turun. Naik, candle turun, breakdown MA, mungkin MA20 atau MA50 tergantung trennya secepat apa kemiringan garis trennya. Kalau sampai vertikal banget pakai MA20. Tapi kalau trennya stabil, dia pembentukan trennya stabil, bisa pakai MA50 gitu. Ya. Jadi kalau untuk trend follower kita nggak target, tapi kita trailing stopin pakai support. Salah satu supportnya adalah MA. Yang kedua bisa juga di trailing stopin pakai horizontal line yang naik terus, atau strategi Darvas. Di situ bisa stop loss di situ atau trailing stop di situ. Mungkin udah terlalu teknis di sini, yang nonton udah mulai bingung kayaknya. Dan time frame mana yang pas untuk digunakan? Sutowo Jati nanya, time frame mana yang pas untuk digunakan? Tergantung sikon. Kalau marketnya lagi sideways, lebih cenderung menggunakan strategi swing trading. Sekarang udah mulai sideways lagi, jadi mulai gunain swing trading lagi, terutama untuk call tadi, call dan juga CPO. Nah, sedangkan untuk yang jangka menengahnya breakdown gitu, dengan volume tinggi dari trendline-nya breakdown, kita udah mulai agak beberapa mulai exit. Jadi nggak harus dipatok kayak jangka menengah tuh harus berapa bulan, enggak. Lihat sikon juga. Terus ya itu tadi, kalau sideways pakai swing, kalau udah mulai uptrend strong itu pakai jangka menengah boleh ya. Anyway, definisinya jangka pendek di bawah 1 bulan, definisi jangka menengah sekitaran 3 bulan, tapi nggak harus saklek kayak gitu juga. Jadi ngelihat sikon. Yanit Dotara 925, sektor teknologi gimana? Pertanyaan yang simpel, cuman satu kata, teknologi, nanyanya gitu doang. Tapi ini mengingatkan aku akan satu hal yang sangat bagus sekali di tahun 2022 dan ke depan. Ini akan berubah kondisi pasar modal Indonesia yang tadinya didominasi oleh sektor perbankan dan juga consumer good. Nanti kalau Gojek, Tokopedia IPO dan perusahaan-perusahaan teknologi ke depan IPO, saya nggak ngomong teman-teman harus beli atau harus borong. Nanti kalau kejadian kayak Bukalapak ya kita nggak tahu ya. Tapi sebenarnya dalam jangka panjang ini akan menjadi satu titik perubahan buat pasar modal Indonesia, di mana pasar modal Indonesia itu big caps-nya bukan lagi hanya dari sektor perbankan besar. Dan di sini juga pastinya big fund atau smart money atau fund manager, mereka juga akan ngumpulin saham-saham big caps itu tadi. Meskipun mungkin secara profitability-nya dan pembagian dividennya itu nggak kayak perusahaan perbankan besar atau consumer good gede, tapi tetap aja kapitalisasi mereka gede dan itu masih bisa ngedrive IHSG. Jadi kita akan kawal terus sektor teknologi ini. Sementara ini di tahun 2021 tersisa 2 bulan ini, kalau sektor teknologi saya pribadi masih sifatnya swing trading aja. Saya masih belum punya, I still don't have faith untuk beli dan
simpen sengaja untuk beli dan simpen sampai bertahun-tahun. Tapi kalau untuk saham BCA yang sempat kita beli beberapa waktu yang lalu, aku hold lama itu aku berani. Terus kemudian kayak sekarang ini misalkan nyicil beli ICBP, Indofood, kemudian hold sampai 1 tahun ke depan, itu aku berani banget. Kenapa? Valuasinya murah, fundamentalnya bagus, secara profitability juga cukup stabil, maksudnya nggak sampai yang rugi-rugi gitu ya, dan kemudian juga teknikalnya sekarang lagi diskon. Anyway teman-teman, jangan lupa sekali lagi ikutin seminar technical analysis besok hari Sabtu, terutama buat kamu-kamu yang tadi sempat ngehang ketika aku ngomong tentang TA ya, hal-hal yang berkaitan dengan TA. Langsung aja download aplikasi Mtrade dan bagikan ke teman-temanmu, ajak teman-temanmu besok hari Sabtu untuk nonton seminar technical analysis. Kita akan perbanyak edukasi buat kamu-kamu yang gratis ya, supaya teman-teman bisa enjoy juga. Nah, terus yang VIP apa dong? VIP kita lebih ke stock pick dan morning briefing pagi, siang, sore. Terus kemudian juga kita kasih tanya jawab, Q&A dan analisis. Analisis ini yang menjadi reason kenapa kita beli dan jual itu tuh dijelasin di menu analysis. Jadi kalau yang VIP itu lebih ke practical day to day-nya tuh dibimbing gimana. Market naik dan turun, gak usah galau, yang jelas ada Mtrade yang selalu akan menemanimu bersama-sama dengan coach-coach yang sabar, coach-coach yang sudah berpengalaman ya, dan semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ellen May, salam profit dan jangan lupa download Mtrade-nya. Dadah. Oh ya, lupa ngasih buka lowongan terus setiap hari. Yang berminat jadi trader and coach di kita, langsung aja DM saya atau ke mtrade.id/coach, dan kita lagi cari konten atau kurikulum manager. Saya akan ajarin trading juga pastinya. Langsung belajar dengan saya untuk trading. Salam profit ya. Dadah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.